Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perancangan antarmuka atau user interface. Sebelum kita mengetahui perancangan antarmuka daripada rumah sakit ini, kita harus mengetahui apa arti daripada perancangan antarmuka. Jadi, perancangan antarmuka itu ialah salah satu tahapan penting untuk pengembangan sistem, karena antarmuka ini menjadi media interaksi antara pengguna dengan sistem. Jadi, tampilan sistemnya harus dirancang agar mudah dipahami, nyaman digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan setiap pengguna. Dalam proses perancangan antarmuka ini, saya menggunakan aplikasi Figma untuk mendesain tampilan sistem sebelum diimplementasikan ke dalam bentuk website. Halaman pertama yang dirancang adalah halaman utama atau landing page. Jadi halaman utamanya seperti ini, yang dimana halaman ini menjadi tampilan awal ketika pengguna mengakses website. Di halaman ini tersedia nanti menu home, fasilitas, testimoni, buku tamu, dan login seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Selain sebagai media informasi mengenai rumah sakit, halaman ini juga menjadi pintu masuk bagi pengguna untuk mengakses sistem. Sedangkan di halaman login digunakan sebagai proses autentikasi pengguna sebelum masuk ke dalam sistem. Jadi pengguna nanti diminta untuk memasukkan email dan password. Jadi setelah proses login berhasil, maka pengguna akan diarahkan langsung ke dalam sistem. Sedangkan bagi pengguna yang belum memiliki akun, sistem kami menyediakan halaman daftar akun, yang dimana pengguna wajib mengisi nama, email, password, dan beri password. Setelah akun berhasil dibuat, pengguna dapat melakukan login di halaman login untuk masuk ke sistem. Jadi sistem ini memiliki 3 akses, yaitu admin, pasien, dan pemilik, sehingga setiap penggunanya ini akan memperoleh tampilan antarmuka yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Lalu halaman fasilitas yang dimana terdapat gambar-gambar yang tersedia di rumah sakit. Berikut tampilan daripada halaman testimoni, yang dimana halaman testimoni ini berisikan kritik, saran, apresiasi daripada pasien. Selanjutnya halaman buku tamu tampilannya seperti ini. Jadi nanti pasien diminta untuk melengkapi nama lengkap, ratingnya apa, serta memasukkan email, kategori, dan dapat mengupload foto serta memasukkan pesannya berupa kritik, saran, ataupun apresiasi terhadap rumah sakitnya. Untuk pengguna dengan hak akses admin, sistem menyediakan beberapa menu utama, yaitu dashboard, master data, pesanan, laporan, dan tanda logout. Jadi di menu dashboard ini digunakan untuk menampilkan informasi saja mengenai sistemnya. Selanjutnya pada menu master data ini terdapat submenu data seperti data kamar, data dokter, data perawat, data pasien, dan data jadwal yang nantinya digunakan untuk mengelola seluruh data utama yang dibutuhkan di dalam sistem ini. Lalu di menu laporan si admin ini berisikan total pemesanan, total yang diterima, ditolak, dan yang sedang menunggu, lalu total pendapatan. Selanjutnya untuk pasien, antarmukanya dibuat lebih sederhana agar si pasien ini mudah memahami tampilan daripada yang ada di dalam rumah sakit ini. Pada halaman ini tersedia menu monitoring kamar untuk melihat informasi ketersediaan ruangan, seperti tampilannya dapat kita lihat di sini, yang dimana tampilannya ini akan menampilkan seluruh data kamar serta gambar, begitu juga dengan ruangannya serta jenis-jenis kamarnya. Jadi nanti si pasien dapat mengklik tombol pesan sekarang, lalu akan diarahkan ke form pemesanan kamarnya. Maka langsung saja si pasien mengisi data-data dirinya. Setelah berhasil diisi datanya, maka langsung muncul di data riwayat si pemesanan pasien. Sedangkan untuk pemilik, antarmukanya dirancang
dengan menyediakan menu dashboard, menu monitoring, menu laporan, sehingga pemilik ini bisa memantau kondisi rumah sakit serta melihat laporan yang dihasilkan oleh si admin. Dapat kita lihat tampilan antarmukanya seperti berikut, yang dimana di dalam halaman dashboard ini si pemilik dapat melihat total jumlah kamar yang tersedia dan yang tidak tersedia atau penuh, lalu dapat melihat total pesanannya. Maka di sini si pemilik dapat langsung memonitoring kamar-kamar yang terisi dan kamar-kamar yang tidak terisi, serta juga dapat melihat laporan daripada si admin. Maka dengan adanya perancangan antarmuka yang baik ini, diharapkan sistem dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih mudah, nyaman, dan efisien bagi setiap pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses coding yang digunakan dalam pembangunan sistem. Dalam pembangunan sistem ini, saya menggunakan HTML untuk membangun struktur halaman web, CSS untuk mengatur tampilannya, sedangkan JavaScript untuk menambahkan interaksi pada halaman, lalu PHP sebagai bahasa pemrograman utama, dan MySQL itu sebagai media penyimpanan datanya. Berikut merupakan file-file program yang digunakan dalam pembangunan sistem. Nah, setiap file ini memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan fitur yang dikembangkan. File pertama adalah koneksi.php. Jadi, file ini berfungsi untuk membangun koneksi antara aplikasi dengan database. Melalui file ini, jadi setiap halaman itu membutuhkan akses ke database. Jadi proses penyimpanan, pengambilan maupun pengolahan datanya dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya, halaman login, yang dimana halaman login ini terdapat proses autentikasi pengguna, yang dimana sistem akan menerima data, email, dan password yang dimasukkan oleh pengguna, kemudian mencocokkannya dengan data yang tersimpan di database. Jadi nanti si sistem ini akan memvalidasi apakah data yang dimasukkan si pasien ataupun si admin ataupun si pemilik ini merupakan data yang sesuai dengan hak aksesnya atau tidak. Selanjutnya ada data kamar. Dari data kamar ini, halaman ini digunakan untuk mengelola data kamar yang tersedia di rumah sakit. Pada file ini diterapkan operasi CRUD atau create, read, update, dan delete, sehingga admin dapat menambahkan, menampilkan, mengubah, maupun menghapus data kamar. Jadi seluruh perubahan yang dilakukan akan langsung tersimpan pada database. Lalu juga konsep yang sama diterapkan pada halaman data dokter, data perawat, dan data pasien, serta data jadwal. Maka setiap halaman ini memiliki fungsi untuk mengelola data utama yang dibutuhkan oleh sistem, sehingga seluruh informasi dapat tersimpan secara terstruktur dan mudah dikelola. Kita dapat lihat data buku tamu. Jadi file konsep PHP dipanggil menggunakan perintah include agar halaman dapat terhubung dengan database. Lalu selanjutnya sistem akan memeriksa apakah pengguna telah menekan tombol kirim pada formulir tadi, maka tombol tersebut akan otomatis mengambil data yang diinput oleh pengguna seperti nama, kontak, kategori, pesan, dan foto. Lalu juga di menu buku tamu ini saya melampirkan kode untuk memasukkan file gambar. Jadi nantinya sistem menggunakan fungsi move upload untuk memindahkan file dari penyimpanan sementara ke folder penyimpanan pada website.
Nah, jadi setelah seluruh data ini berhasil diproses, sistem akan menjalankan perintah SQL insert untuk menyimpan data ke dalam tabel buku tamu. Namun, apabila proses penyimpanannya tidak berhasil, maka muncul nanti notifikasi jika tampilannya itu gagal. Tetapi jika berhasil, maka pengguna akan diarahkan ke halaman testimoni untuk melihat informasi yang telah disampaikannya tadi.